Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ar-rawha wal farha fi ar-ridha wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ibadallah, ummatul Islam rahimakumullah. Semakin mendekat Idul Fitri dan sudah mulai terdengar berbagai himbauan dari kaum muslimin untuk kita menunaikan zakat, khususnya adalah zakatul fitri atau sadaqatul fitri. Biasanya hampir setiap tahun terjadi perdebatan tentang perkara-perkara hukum yang terkait dengan zakat fitrah tersebut. Mulai dari kapan pembayarannya, kemudian dari siapa dibayarkan, siapa yang menerima, dan juga apakah boleh dibayarkan dengan nilai dari yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Perdebatan itu berpanjang-panjang, dan ketahuilah itu bukanlah ikhtilaf yang baru. Itu ikhtilafun qadimun, suatu perbedaan pandangan yang sudah lama terjadi dan telah memperkaya khazanah pemikiran fikih kaum muslimin semenjak dahulu. Yang ingin saya ajak kepada kita semua, fatwa boleh saja kita ambil dari fatwa-fatwa ulama yang mu'tabar, mana yang tenang batin kita mengamalkannya. Tetapi saya mengajak kita semua, terutama saudara-saudara saya, para muballigh, para da'i, yang menukilkan fatwa-fatwa yang telah dikaji dan dibahas oleh para ulama, agar bersabarlah dan memakai adab di dalam berdialog, serta menyampaikan kepada umat pandangan-pandangan fuqaha dengan utuh. Dan jangan terlalu cepat mengatakan bahwa ini adalah perkara seolah-olah adalah sepakat ulama padanya. Padahal ikhtilaf yang terjadi dalam perkara ini adalah ikhtilaf yang mu'tabar, adalah ikhtilaf yang dipandang di dalam syariat, bukan satu ikhtilaf yang diada-adakan. Karena mansya'ul khilaf, karena sumber perbedaan pendapat itu adalah dalil. Jadi saya mengajak kita semua, kalaupun ada yang mengatakan tidak sah dalam pandangannya, sampaikan jugalah tidak sah dalam pandangan ulama yang berpendapat seperti ini. Sehingga akhirnya tidak membuat kekisruhan, tidak membuat kegalauan sebagian umat yang kebetulan mengamalkan fatwa yang lain. Nah, sekarang saya ingin jelaskan beberapa persoalan terkait dengan masalah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang atau dengan nilai dari harta yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam zakatul fitr. Kita tahu bahwa rujukan para ulama dalam membayarkan zakat fitrah adalah hadis yang populer, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW meletakkan kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Kita sebut zakat fitrah, atau di dalam hadis zakatul fitr, sadaqatul fitri, dari mana? Dari sa' min tamar, satu sa' dari tamar, satu sa' dari syair atau gandum, satu sa' dari qumuh, satu sa' dari bur, dan semua itu adalah makanan-makanan yang memang ma'ruf di zaman Nabi SAW. Nah, inilah yang menjadi rujukan tentang jenis-jenis zakat fitrah yang harus dikeluarkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan kesahihan hadis itu, para ulama sepakat menerima hadis itu sebagai hujjah. Karena itulah makanya sadaqatul fitri atau zakat fitrah yang kita kenal diletakkan hukumnya oleh ulama wajib berdasarkan hadis tersebut. Nah, sekarang persoalannya adalah
Yang pertama, tidak semua jenis makanan yang disebut di dalam hadis itu ada di seluruh negeri. Itu yang pertama. Kalaupun ada, itu bukanlah makanan pokok dari masyarakat di suatu negeri. Sehingga karena dia bukan makanan pokok, maka harganya akan jauh berbeda dengan makanan pokok yang dimakan oleh masyarakat kaum muslimin di negeri tersebut. Tentu dengan itu akan ada jumlah berlipat ganda dari makanan atau jenis makanan yang tersebut dalam nas kalau dibandingkan dengan makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat kaum muslimin di negeri tertentu. Nah, berdasarkan itu, maka mulailah pembicaraan. Apakah 6 jenis makanan itu hasar, terbatas pada jenis-jenis itu saja, atau itu ala sabilil misal, atau itu hanya sebagai suatu perumpamaan saja, bukan ala sabilil hasar, bukan dalam pembatasan jumlah sebanyak itu saja. Nah, di sini sudah mulai terjadi perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan itu ala sabilil hasar, karena ini ibadah. Ibadah tidak boleh keluar dari tauqif, ketentuan yang ada di dalam nas. Sedangkan yang lain mengatakan itu ala sabilil misal. Itu adalah perumpamaan, karena itulah yang ada, yang tersebar dan yang populer atau yang mudah didapat di masa Rasul di Madinah pada waktu itu. Nah, dengan pertimbangan memahami hadis itu, maka mulailah terjadi perbedaan pandangan. Bagi orang yang mengatakan itu ala sabilil hasar, maka tidak boleh keluar dari jenis yang disebut oleh hadis. Tapi kalau orang yang mengatakan bahwa itu ala sabilil misal, maka tentu akan masuk lagi makanan-makanan pokok lainnya seperti beras, mungkin sagu dan lain-lain yang merupakan juga makanan pokok bagi kaum muslimin di luar daerah yang di situ memakan gandum. Nah, di sini terjadilah perbedaan pandangan. Bagi yang menganggap itu ala sabilil misal sebagai perumpamaan yang ada dalam hadis itu bukan pembatasan, maka akan melakukan qiyas. Qiyas membutuhkan illat, maka ditemukanlah bahwa itu adalah qut, ta'am, merupakan makanan pokok yang dimakan oleh suatu masyarakat di suatu negeri. Maka dengan itu mulailah ada qiyas aruz misalnya, beras kepada gandum. Nah, di sini mulai ranah ijtihad masuk. Apakah ini suatu hal yang haram? Kalau kita lihat dari satu sisi, zakat ini ada nilai-nilai ibadah yang sifatnya di situ adalah ta'abbudi, yaitu unsur ibadah mahdhah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam nusus. Tapi di sisi lain ada beberapa riwayat yang menjadi petunjuk bagi ulama bahwa juga ada unsur-unsur lain yang sifatnya adalah limasalih, untuk kemaslahatan umat. Di situ ada unsur-unsur yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba, berarti ada hakul ibad, hak hamba padanya. Dalam ibadah yang seperti ini, para ulama melihat ada dua sisi hak. Ada hak Allah Subhanahu wa taala dan ada hakul ibad, hak hamba. Nah, dengan demikian, maka para ulama mencari apa maksud dari sedekah ini. Maka ditemukanlah beberapa riwayat. Walaupun ikhtilaf di dalam melihat kedudukan riwayat itu, tapi bagi ulama ini adalah suatu petunjuk yang kuat dalam membaca maksud syari'. Maksud dari syariat meletakkan amalan zakat fitrah atau sedekatul fitri itu, yaitu ighna wa bassus surur, itu mengayakan, membuat cukup orang-orang yang susah, yang miskin, dan untuk supaya merata ta'mim as-surur, kebahagiaan di tengah kaum muslimin. Nah, dengan alasan-alasan itu, maka mulailah berkembang apakah dibolehkan membayarkannya dengan uang. Kenapa? Karena kebutuhan fuqara dan masakin untuk mencukupkan mereka di hari itu bukan hanya sekedar makanan pokok,
dan tidak sedikit mereka menerima makanan pokok terpaksa harus menjual lagi demi untuk mendapatkan yang lain, juga menjadi bahagian dari kebutuhan pokok kaum muslimin. Nah, dengan ini akhirnya pertimbangan-pertimbangan seperti itu kita lihat semenjak dahulu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri misalnya membolehkan membayar zakat fitrah dengan nuqud, dengan uang tunai. Begitu juga dari kalangan tabi'in yang lain, termasuk Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan kalau kita lihat mazhab fiqhiyah, mazhab fiqih, ada di antara mazhab fiqih, di antaranya adalah mazhab Hanafi yang menetapkan bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah, dengan nilainya, artinya dibayarkan dengan uang. Nah, pendapat mazhab Hanafi ini didukung malah oleh Al-Imam Al-Bukhari. Meskipun kita tahu Imam Al-Bukhari begitu banyak berbeda pandangan dengan fatwa-fatwa di dalam mazhab Hanafi, tetapi dalam perkara ini Al-Imam Al-Bukhari sependapat dengan mazhab Hanafi yang membolehkan menunaikan zakat dengan jenis lain, bukan dari harta zakat itu sendiri, termasuk tentu adalah dengan nuqud, dengan naqdan, dengan tunai. Nah, wahai kaum muslimin, dengan demikian berarti fatwa yang sekarang ada, yang pertama yang tetap mengarahkan kepada jenis makanan yang tersebut di dalam hadis Nabi. Begitu juga fatwa yang mengatakan bahwa boleh membayarkan dengan uang. Kedua-duanya adalah suatu pandangan yang di dalamnya ada unsur-unsur ijtihad. Tidak murni itu adalah penerapan dari nas. Kenapa? Karena ketika kita membayarkannya dengan beras misalnya, itu juga tidak murni nas, tetapi ada unsur qiyas di dalamnya. Ketika kita harus juga mengeluarkan dari, misalnya ada memfatwakan mengeluarkan dari tamar, dari kurma, dari gandum, itu pun menjadi persoalan. Karena apa? Karena di suatu negeri gandum bukanlah suatu makanan pokok, sehingga nilainya begitu jauh berlipat-lipat dibandingkan dengan makanan pokok yang dimakan oleh kaum muslimin di negeri itu. Nah, ini juga menjadi persoalan. Artinya, apapun fatwa yang diambil, yang ingin saya katakan kepada para ulama, para da'i muballigh, itu adalah analisa dan kajian ijtihad memang berdasarkan kepada nas-nas yang ada. Karena itu saya mengajak kita untuk dalam hal ini jangan mempertemukan atau memperhadap-hadapkan dua fatwa ini seolah-olah ini fatwa satu adalah kebenaran mutlak, yang satu adalah salah secara mutlak. Tidak. Nah, karena itu saya ajak kita semua kaum muslimin jangan menjadikan perbedaan pandangan ini sebagai alasan untuk saling membenci, bahkan saling mencaci, bahkan saling menyudutkan, seolah-olah satu kelompok anti dengan nas, dengan hadis Nabi SAW, menentang sunnah Rasul SAW. Kalimat-kalimat seperti itu tidak bagus untuk kita ucapkan, apalagi kalau fatwa itu disampaikan kepada masyarakat banyak. Sedangkan yang selama ini saya sampaikan kepada umat adalah afdal mengeluarkan zakatul fitri dari makanan pokok yang kita makan. Seandainya itu mungkin, itulah yang sebaiknya. Tapi kalau seandainya ada hajat yang mendesak, masyarakat membutuhkan di luar dari itu, maka tidak ada masalah untuk mengeluarkannya dengan naqdan, dengan uang, dengan yang tunai. Karena kebutuhan kaum muslimin kadang-kadang lebih berat kepada hal yang lain yang juga bersifat pokok dibandingkan dengan makanan pokok yang dimakan di negeri kita. Nah, karena itu tiga pandangan para ulama semestinya kita hantarkan dahulu, supaya jangan terkesan bahwa kita memonopoli kebenaran untuk diri kita saja. Ada pendapat yang mengatakan harus dengan jenis harta yang tersebut di dalam hadis, jenis makanan yang tersebut di dalam hadis Nabi. Kemudian ada yang mengatakan boleh dibayarkan dengan uang, dan ada yang ketiga mengatakan sebaiknya, afdalnya, asalnya dibayarkan dengan makanan pokok. Tapi kalau hajat mendesak,
keadaan membutuhkan, umat membutuhkan kebutuhan pokok yang lain di luar itu yang juga tidak bisa kita abaikan, maka pada waktu hajat yang mendesak seperti itu dibolehkan membayarkan dengan uang. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan renungan, karena keadaan seperti sekarang sebagian dari umat kita malah senang sekali memperadu-adukan atau memperhadap-hadapkan antara satu fatwa dengan fatwa yang lain, yang akhirnya hanya akan melemahkan umat Islam. Padahal perkara ini bukanlah perkara yang pasti di dalam syariat. Setiap orang yang berijtihad, selama ada alasan dalil dan mengikuti manhaj yang telah digariskan oleh para ulama di dalam kajian keilmuan yang selama ini telah kita dalami bersama, insya-Allah ma'jurun, akan mendapatkan pahala dari usahanya. Mudah-mudahan perbedaan-perbedaan pandangan yang seperti ini tidak membawa saling membenci antar sesama kita. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.